Pernah nggak sih Anda ngerasa harus milih antara jadi kaya raya atau jadi orang yang soleh? Nah, gagasan yang akan kita bongkar hari ini mungkin bakal menantang banget pemahaman umum Anda. Kita bakal bahas kenapa Islam justru mau keluarga Anda itu membangun sebuah dinasti kebaikan yang kuat, berdaya, dan juga sukses. Yuk, kita langsung ke intinya aja. Kekayaan atau kesolehan? Emang beneran kita harus memilih salah satu? Ini adalah sebuah dilema yang jujur aja sering banget dirasain sama banyak muslim yang punya ambisi besar. Kita semua pasti udah nggak asing lagi sama keyakinan ini ya. Ya kan? Anggapan bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa, ya hidupnya harus sederhana, zuhud, dan nggak usah terlalu mikirin pencapaian duniawi. Tapi, gimana kalau saya bilang ada sebuah cetak biru peradaban yang luar biasa penting, tapi sering banget kita abaikan? Semacam kepingin puzzle yang hilang, yang bisa mengubah total cara kita memandang kesuksesan. Nah, ini dia cetak birunya. Sebuah sabda dari Nabi Muhammad SAW yang dahsyat banget. Coba dengerin baik-baik. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin dan sampai harus meminta-minta. Ini bukan sekedar nasihat buat nabung loh, ini adalah sebuah visi peradaban yang agung. Jadi, apa sih sebetulnya makna di balik visi agung ini? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi cetak biru peradaban yang diwariskan oleh sang Nabi. Oke, pertama-tama, kita harus lurusin dulu nih arti kata agniya atau kaya. Dalam visi ini, kaya itu bukan cuma soal tumbukan uang di rekening bank. Kaya di sini artinya kaya akan potensi, kaya akan keahlian, dan yang paling penting, kaya akan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Visi ini juga makin diperkuat lagi dengan sebuah peringatan yang sangat-sangat serius di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa kita harus punya rasa takut kalau kita meninggalkan generasi penerus yang lemah di belakang kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Kelemahan di sini tuh bukan cuma soal dompet kosong atau kemiskinan. Bencana yang sesungguhnya yang paling ditakutkan adalah kelemahan mentalitas, kelemahan keterampilan, dan kelemahan kompetensi. Itulah bencana yang sebenarnya. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, di mana kita akan coba mendefinisikan ulang apa itu kekuatan yang sejati, dan yang paling penting, mengakhiri sebuah pilihan yang keliru. Disinilah letak pilihan keliru yang seringkali menjebak kita. Kita seolah-olah disuruh milih, mau jadi miskin tapi soleh, atau kaya tapi lupa agama. Padahal, cita-cita kenabian itu justru menghancurkan tembok pemisah ini. Idealnya adalah menjadi seorang profesional yang soleh, sekaligus menjadi orang soleh yang profesional. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Yuk kita lihat lebih dekat lagi standar baru yang menjadi cita-cita kita bersama ini, menjadi seorang profesional yang soleh. Konsep ini berdiri di atas dua pilar utama yang kuat banget. Yang pertama, kita harus memandang kekayaan itu sebagai energi untuk kebaikan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa punya kompetensi dan keahlian itu adalah sebuah bentuk ibadah. Mari kita bahas satu persatu. Gini deh, coba bayangin. Ketika keluarga Anda makmur dan kuat, secara metaforis, tangan Anda itu posisinya jadi di atas. Anda punya kekuatan untuk memberi, untuk membangun, dan untuk memimpin. Kebayang nggak sih betapa luasnya manfaat yang bisa kita sebarkan kalau kekayaan dan kekuatan itu ada di tangan orang yang tepat? Ini benar-benar mengubah cara kita memandang ibadah itu sendiri loh. Mendorong anak-anak Anda untuk jadi yang terbaik di bidangnya, mau jadi dokter paling hebat, insinyur paling jago, atau seniman paling kreatif, itu adalah sebuah bentuk ibadah. Karena saat itu, Anda sedang mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan nggak bisa diremehkan. Oke, konsepnya keren. Pertanyaannya sekarang, mulainya gimana? Gimana caranya kita menjadikan keluarga kita sendiri sebagai inkubator untuk mencetak generasi unggul seperti ini? Ada 3 strategi inti yang bisa kita mulai. Pertama, investasi leher ke atas. Ganti cara pikir kita. Pendidikan, skill, dan ilmu pengetahuan untuk anak itu bukan biaya, tapi investasi modal paling penting untuk masa depan mereka. Kedua, tanamkan mentalitas tangan di atas. Ajarin mereka dari kecil bahwa kesuksesan itu bukan buat pamer, tapi sebuah tanggung jawab untuk menolong dan memberi solusi. Dan yang ketiga, bangun semuanya di atas fondasi harmoni. Rumah yang penuh cinta dan dukungan itu adalah pabrik terbaik untuk mencetak generasi yang bermental baja, bukan mental kerupuk. Nah, semua ini membawa kita pada kesimpulan akhir. Tentang apa sih warisan sejati yang harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Sebuah warisan berupa sayap. Jadi tugas utama kita itu bukan cuma mewariskan harta benda yang bisa habis dalam sekejap,
Tugas kita adalah mewariskan keberdayaan, sebuah kapasitas dalam diri mereka yang membuat mereka mampu berdiri tegak, berkontribusi, dan memberi solusi bagi dunia, dengan atau tanpa warisan harta dari kita. Sederhananya begini, wariskan mereka sayap untuk bisa terbang tinggi mengarungi kehidupan. Bukan hanya sangkar emas yang mungkin indah, tapi justru membatasi dan memenjarakan potensi mereka yang sebenarnya. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali lagi ke kita masing-masing. Dengan visi dan cara pandang yang baru ini, dinasti kebaikan seperti apa yang akan Anda bangun mulai hari ini?